Wonten kalimah kula ingkang lepat nyuwun ngapunten ingkang kathah. Inggih. Ingkang kathah ahli sufi niku ngginakaken kuntu hanzan mahfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtu khalqa. Aku iki hasanah utawi perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an a'rafa, supaya aku iki dikenal. Fa khalaqtu khalqa, mongko aku iki nyiptakno makhluk. Fabi arufuni, supaya makhluk-makhluk iki kenal utawi makrifat ning aku. Kalau innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Kalau semua itu harus dinafikan semuanya ke ana, dinafikan semuanya ke Allah, terus yang mengenal siapa, Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nami kula Mustain, alamat Kalididu Bojonegoro. Ngapunten Yai, kula niki nderek jamaah JB Cepu. Nggih, Yai sering dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ada lagi wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah di awal dan di akhir, Allah itu di dalam dan di luar. Niki ngapunten kula contohkan seperti ikan di dalam akuarium. Di dalam akuarium niku. Di dalam ikan itu ada air, di luar ikan juga ada air. Ngapunten Nyai, contoh ngoten niki resto mboten. Niki pertanyaan ingkang sepindah. Pertanyaan ingkang kaping kalih kula pertanyaan yang pertama tadi yang bagaimana? Nggih, maksudnya pertanyaan kula contoh wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Iya. Allah itu ada di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Saya contohkan seperti ikan ya, di dalam akuarium. Akuarium. Itu di luar ikan juga ada air, di dalam ikan juga ada air. Ngapunten ngoten iki leres to mboten contoh ngoten iki. Di luar ikan juga ada air. Tidak ada air. Terus di dalam ikan juga tidak ada. Ada air ya. Oh, ada. Iya, ada air, di dalam ikan juga ada air. Di dalam ikan tidak ada air. Ada. Seperti di kolam ngoten niku, kolam jeding. Di dalam ikan ada air. Ada air. Nggih, ada airnya. Di luar ikan juga ada air. Berarti di luar kolam. Maksudnya ini. Iya. Ya. Wis ikan itu ada di akuarium. Nggih, nggih, di akuarium. Terus maksudnya di luar ikan tidak ada air itu di luar akuarium. Ada di dalam akuarium semua. Sita kula cek mboten salah jawab. Nggih. Di dalam ikan berarti ning jerone dodone ikan tidak ada air. Ada air. Malah ada air. Ada air, di luar juga ada air. Kula bingung. Mboten keliru mboten di luarnya ada air, di dalamnya ikan tidak ada air. Mboten ngoten nah. Malah diwalik.
Maksud kula teng lebet ikan juga ada air, di luarnya juga ada air, seperti di akuarium, ikan di akuarium ngeten niku. Ya. Niku dos pundi? Di luar ikan tidak ada air, di dalam ikan ada, gitu maksud jenengan. Ngapunten. Terus nek di dalam ikannya ada air gak plembung ah. Maksud kula ngapunten tidak lepas dari air ikan itu. Oh, tidak lepas dari maksudnya air. gitu. Di dalam juga ada air, di luar juga ada air, tidak lepas dari air ngoten niku. Lah, ngoten to. Terus ya. Nggih, pertanyaan kang kaping kalih, kula sering takziah, ngoten niku di ketika jenazah mau diberangkatkan kan disuruh untuk menyaksikan Takziah jenazah. Disuruh bersaksi mayit ngoten niki saya napa awon. Alasannya ngoten niku hadis qudsi, ana dzoni abdi. Aku apa panjenengan kawula. Lah, ngapunten umpamane mayit niku pejae suul khotimah disasi ngoten niku dos pundi? Laras ta mboten? Oh ngoten, pejae suul khotimah. Terus disaksikan sae. Ngoten nggih. Nggih. Nggih mengatakan yai tanggal kula sekali semata wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ikan itu tidak lepas dari air? Tidak lepas. Berarti bener mang jenengan sanjang air itu di dalam ikan, di luar ikan nggak ada air. Nggih bener wis. Lah nek cewetha ngeten iki tidak bisa lepas, luwih cetha maneh. Sebetulnya Pak, sebetulnya kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Iya. Bahkan makhluk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manakala lepas dari zikir pada Allah saat itu juga langsung mati. Terus maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana kalau ikan itu tidak bisa terlepas dari air? Ma'ul haya, kita itu manusia. Sebetulnya ruhaniyah itu, sebetulnya manusia itu tidak lepas dari Allah. Cuman manusia sendiri yang tidak sadar. Atas ketidaksadaran itulah maka Allah mengatakan dalam satu ayat, khatamallahu ala qulubihim, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak sadar kalau Allah itu tidak lepas dari dirinya. Dikatakan hati ini mati karena hati ini tenggelam di dalam kesenangan dunia. Bukan jasmani loh. Hati yang kumaksud bukan segumpal darah, segumpal daging, bukan. Itulah akhirnya namanya ruh. Tatkala ruh itu sadar bahwasanya semua itu karena Allah, itulah sesungguhnya ruh itu tidak lepas dari Allah. Tidak jauh berbeda ikan manakala lepas dari air mati enggak? Mati. Berarti air laksana Allah, ikan laksana Anda, ruh manakala lepas daripada air mati. Mati. Kalau mati terpengaruhlah ikan itu dengan asinnya air, berhubung. Ikan itu tidak lepas dari air, maka masyotah
berpuluhan tahun ikan yang hidup di lautan, dia tidak akan terasa asin. Sama dengan Anda. Kalau ruhaniyahmu itu hidup, sadar semuanya itu ananya anak Allah, mohon maaf, kebiarin dunia koyo apa pun tidak akan pernah bisa mempengaruhi dirimu. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, golongan aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Niku ayatnya. Berarti mengapa ikan tidak bisa lepas dari air, itu adalah ayat alam masuk pada ruhaniyah kita. Ruhaniyah kalau sudah sadar tidak bisa lepas dari Allah, maka ruhaniyah tidak akan terpengaruh dengan apapun dan tidak dikatakan ruhaniyah yang mati. Itu maksudnya ada di situ. Terus yang kedua tentang takziah, kita memang Pak, sebelum jasad diberangkatkan itu ada persaksian. Bapak Ibu, si fulan niki tiang Islam napa senes? Islam. Tiang sae napa awon? Ayo ngomong awon. Enggak kuat, enggak tego. Lah ngoten nggih. Walaupun matinya itu gantung diri. Dingglongan pernah enggak? Ya, pernah mati karena tahu maksudnya minuman keras oleh karena tantangan. Biasanya kan tantangan kan gengsi nggih, mulai pagi sampai pagi, entah anak berapa itu ada yang mati. Terus bagaimana Anda itu untuk mengatakan saya? Wong Anda itu melihatnya secara fisik, gak bisa. Persaksian Anda akan benar manakala yang kau saksikan itu, yang kau tahu siapa yang kau saksikan. Ada dalilnya, Allah itu menyamakan apa yang ada di sangkaannya hambanya. Nyun sewu Pak ya, yus muga-muga lah ngoten nggih, yus muga-muga apik kabeh lah ngoten nah. Sebabe wayang nek habis ditanggapno iku mlebu kotak dadi siji. Ora eneng, tidak ada yang pakai baju itu ya enggak ana meteng. Enak lah anak duwe anak. Dalange gak pesen wah ya. Gini loh Pak ya, mohon maaf, memang secara hablum minannas kita nggak bisa Pak mengatakan awon, mengatakan jelek, nggak bisa toh, nggak bisa. Salahe Wak Mudin ati ngomong ngunu, kita nggak jawab itu bagaimana, jawab itu bagaimana. Terakhir alternatif, walaupun di mata Allah dikatakan gak sae, misalnya ya, kita hablum minan nas itu mengatakan sae, muga-muga sae, lah ngoten. Tapi ingat, husnul a'mal nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dikatakan husnul khotimah, dikatakan sae di mata Allah, di mata Allah. Manakala keadaan rohaniyahmu itu condongnya hanya pada Allah. Jadi kita gak usah melihat fisik.
Kalau kita melihat fisik, dilema Pak. Mau bilang saya matinya kendat, mau bilang jelek tabrakan ambek hubungan antara manusia mendahno coro anak bojone nelongso. Wow. Waktu Wak Mudin mengatakan, Pak Bu si fulan saya nopo awon mendahno gak semaput ahli warisi. Jangan Pak, tetap kita mengatakan saya, bahasa hakikat aja. Ya semoga lah gitu toh. Semoga. Kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya kita mengatakan saya, ya ketika Anda ngomong saya itu, hatimu itu lepaskan keakuanmu. Lepasin keakuanmu biar gak ketatrapan hukum. Karena Anda gak ada, dihukumi bagaimana? Paham gak maksud gue lah? Inilah cara untuk mensiasati biar hablum minan nas jalan, hablum minallah juga jalan. Anda tidak ketetapan hukum. Ngoten lho. Nggih, ada lagi. Cukup ya? Oh ada, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun duka ingkang kathah Yai, kula menika paring asma Muhammad Nabawi Dari saking tlatah Rembang. Nggih. Kula niki menawi mangke wonten kalimah kula ingkang lepat nyun ngapunten ingkang kathah. Inggih. Niki saking dasar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukti nek inna lillahi niku onten hadits qudsi ingkang kathah ahli sufi niku ginakaken kuntu hanzan mahfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtu khalqa fa bi arufuni. Kuntu hanzan mahfiyan, aku iki hasanah utawi perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an a'rofa, supaya aku iki dikenal. Fakholaktu kholko, mongko aku iki nyiptakno makhluk. Fabi arufuni, supaya makhluk-makhluk iki kenal utawi makrifat ning aku. Nah, ketika dari beberapa makalah sing disampaiake kalih Yai, dan saya adalah termasuk yang setia mendengarkan YouTube. Kalau innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah. Kalau semua itu harus dinafikan, semuanya ke ana, dinafikan semuanya ke Allah, terus yang mengenal siapa, Yai?
Yang mengenal siapa? Padahal di situ Allah kepingin dikenal lewat fa khalaqtu khalqa. Terus mengapa ada syahadat tunggal dan syahadat tain, syahadat Rasul? Efek dari fa khalaqtul khalqa inilah maka ada kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka itu tidak bisa ditinggalkan antara syahadat tunggal dan syahadat tain, syahadat makhluk, syahadatnya Muhammad. Ini ngapunten Yai, saya hanya di dalam apa tadi pertanyaan yang pertama orangnya bingung mungkin di dalam masalah ini saja. Yang kedua begini ya, saya juga akan bertanya kaitannya masalah akal. Apa bedanya akal dengan otak? Terusan ruh dan hati. Kemudian nafsu. Kalau akal itu sama dengan otak atau akal itu bertempat di otak, mungkin otak-otak yang dijual di pasar, misalnya otak ikan, otak apa itu, apakah seperti itu? Kemudian kalau hati sama dengan kolbun atau ruh, apakah yang dimaksud adalah hati-hati yang dijual, hati sapi, hati pitik dan lain sebagainya? Ini mohon penjelasan Yai. Terusan saya punya kesimpulan bahwa antara akal, nafsu, dan ruh ini adalah satu kesatuan yang tempatnya itu tidak ada pada jasad kasar atau jasad dohir, tapi dia berada di jasad halus. Dia adalah kesatuan yang tidak dipisahkan. Yang itu kemudian saya simpulkan itu yang dinamakan an-nafs atau jiwa. Jadi antara akal dan ruh serta nafsu ini memang satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Itu saya pendapat situ. Apakah itu benar atau tidak? Mohon bisa dikoreksi, dikasih penjelasan sama Yai. Ini yang kedua itu. Yang ketiga, yang terakhir Yai, ngapunten. Tadi sebelum baiat saya sempat bertanya sama Yai bahwa insya Allah di bulan depan ini sudah bulan Asyura dan kita kepengennya mengalami kholwat atau suluk atau semedi. Apakah di situ tidak ada istilahnya yang memang secara selama ini kita dengarkan dari YouTube-nya Yai dan tadi yang arahan dari Yai, ya kami sudah sedikit memahami, tapi yang belum, apakah tidak ada apa ya bacaan-bacaan khusus atau apa atau bagaimana? Apakah ini saya masih terbawa dengan syariat? Ngapunten ingkang kathah Yai, ngapunten yang kathah. Nggih, apakah itu masih saya terbawa dengan syariat atau amalan-amalan untuk bisa menggiring nafs apa istilahnya an-nafs saya ini untuk bisa liqailah.
yang lebih afdol, maksudnya yang lebih afdol, yang cara istilahipun nggih, yang kita lewatnya itu jalan tol gitu ya. Ngaten ingkang saged kula sampaiake, ngapunten ingkang kathah. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus dinafikan semuanya? Kalau dinafikan, siapa yang mengenal? Lagi itu dah intinya yang pertama tadi. Padahal 24 jam itu banyak aktivitas yang terjadi pada diri kita. Tinggal pertanyaannya Anda, satu hari, satu malam ketemu Allah ping piro, terserah. Kalau hanya ketemu 5 kali ya cukup di dalam aktivitas sholat 5 waktu. Ya Allah, aku bertuhan padamu pas sholat aja. Di luar sholat, ya Allah, aku gak Tuhan awakmu. Aku Tuhan selain jenengan. Apa begitu? Padahal istilah illa liya'budun itu tidak ada jeda, nggak ada jeda. Terserah Anda duduk di fana atau di kamil atau di bakok, terserah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Monggo sakerso. Dunia dan seisinya yang sebagai ciptaan Allah itu disebut nur, nurullah, untuk mengenalkan memang. Bila mana kau ingin tahu wujudku, yaitu dunia dan seisinya itu wujudku, tapi bukan itu wujudku. Bingung mana ini? Bagi saya semua kunafikan. Dari detik per detik harus kunafikan. Urusan orang lain hanya menafikan tidak seperti saya bukan berarti salah. Itu haknya masing-masing. Kalau persoalannya siapa yang mengenal dan siapa yang dikenal, inilah posisi kita ada di ahad, yang mengenal dan yang dikenal, yang melihat dan yang dilihat, yang bersaksi dan yang disaksikan hanya Allah sendiri. Ini kan jalurnya di ranah atau di wilayah ahad toh. Tergantung keahatan yang ada dalam diri Anda. Dalam satu hari satu malam hanya 5 kali aktivitas waktu sholat itu aja atau enggak, itu semua haknya masing-masing. Kalau pertanyaannya siapa yang mengenal kalau semuanya dinafikan, ya Allah sendiri toh yang mengenal, Allah sendiri. Makanya ada kaitannya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Rob ambek man itu ada kaitannya. Isi bingung. Jawabannya ngeten, Pak. Urusan jenengan menafikan terhadap selain Allah dalam posisi waktu sholat saja, urusan Anda sendiri. Yang jelas harga mati manakala nyun sewu ruhaniyah dikatakan amal arif, wajib menafikan selain Allah. Makanya ada makom mahfud, ada makom maksum. Makom mahfud itu masih belum secara totalitas pemfanaan diri.
istilah sepandai-pandai tupai melompat suatu saat akan jatuh juga. Anda pilih itu silakan, hak Anda. Pilih maksum seperti Rasulullah, monggo. Itu hak masing-masing, tidak bisa disalahkan. Bahkan saya pun tidak akan pernah menyalahkan bagi seseorang yang di luar wilayah itu, yang disebut ahli hijab. Ya wis, itu semuanya ya atas dasar Allah sendiri. Yes, itu yang pertama. Yang kedua tentang akal. Yang dimaksud akal itu di luar alam jasmani, Mbak. Itu ada di alam rohani. Ada alam jasmani, ada alam rohani. Bukan wujud akal secara otak, secara fisik itu sing dimaksud akal. Enggak, itu kan istilah. Hati juga begitu. Bukan maksud hati seperti hatinya ayam, hatinya sapi, bukan itu. Kolbun dan hati itu sama bahasa. Sama bahasa secara lugat, tapi maksudnya al-qalbu ay ar-ruh, itu maksudnya. Berarti iki wilayah alam ruhaniyah. Makanya kami katakan ada alam makom, mukhadoroh, mukasyafah, musyahadah. Alam mukhadoroh secara fisik, kasunyatan ini. Alam mukasyafah berarti alam yang ada kaitannya dengan kegaiban makhluk, termasuk akal, termasuk ruh, termasuk nafas, nafsu, jiwa. Itu masuk dalam ranah wilayah alam mukasyafah. Jadi bukan akal itu maksudnya otak, itu bukan. Bukan maksudnya hati itu segumpal dagingnya ayam yang dijual atau kerbau atau domba, bukan. Nah, untuk mengurai, memahami di wilayah ruhaniyah ini ada ilmunya. Yang ilmu itu tidak ada khilaf. Ilmu yang mana yang tidak ada khilaf, perbedaan? Ilmu yang tentang mengesahkan terhadap Allah, gak ada perbedaan, gak ada khilaf. Tapi kalau kita tarik ilmu yang dimaksud tentang fisik, syariah, khilaf, Pak. Gak usah jauh-jauh sholat subuh hai khilaf. Ada yang wajib kunut, ada yang gak boleh kunut, macem-macem. Inna dina indallahil Islam. Islam yang bagaimana yang dimaksud, yang diajarkan Rasulullah itu. Itulah Islam yang mengajarkan terhadap ruhaniyah untuk lekas mengesahkan Allah. Terusnya ayat, jikalau kau masuk ke ranah ini maka tidak ada khilaf atau perbedaan. Walaupun bahasanya Jawa, bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa India, bahasa Inggris, bahasa Madura,
nggak ada. Substansinya itu sama, tujuannya itu sama, walaupun beda nama, beda nama, beda bahasa, sama. Jadi saya tegaskan, maksud akal itu bukan otak secara fisik, maksud hati bukan segumpal daging. Memang bahasanya bila mana di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging, bila bagus maka baguslah semuanya, jikalau rusak maka rusaklah semua. Itulah maksudnya kolbun, hati, bukan hati daging fisik, bukan. Ternyata maksudnya adalah ruh. Pelanggerane apa? Barometerannya ruhaniyah dikatakan rusak, manakala ruhaniyah itu jadi budaknya hawa nafsu. Yang kita sebut jiwa tadi, nafsiyah dengan amaroh. Tatkala ruhaniyah itu jadi budaknya Allah, bukan budaknya nafsu, maka itulah yang segumpal daging tadi yang dimaksud itu bagus. Maka perilaku jasmani ikut bagus. Tadi sudah saya katakan, dua hati manusia terbagi menjadi dua. Roh ini ada yang mingkol bin zahidin, ada yang mingkol bin rohibin. Sing zahidin condongnya pada ma'rifatullah, sing rohibin condongnya roh iki makrifat kepada selain Allah. Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 257. Qalbin zahidin itulah yang akan menemukan satu cahaya terang. Yang min qalbin rohibin itulah hati yang gelap gulita. Ruh ini ruh yang rusak. Bis. Sebab apa? Dijawab di dalam surat tersebut. Yang pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Karena menjadikan Allah itu sebagai bendoroni. Tahu bendoroni? Menjadikan Allah sebagai jeragannya, ya, sebagai penolongnya. Bukan Allah nama lo maksud saya, ya. Yes. Yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena menjadikan selain Allah itu sebagai bendorone. Itu alasannya mengapa dikatakan minan nuri ila dzulumat. Dikatakan gelap, ruhaniyah yang rusak, segumpal daging yang rusak ada di situ. Lah kalau kita bicara nafas atau bicara akal dan bicara ruh itu satu kesatuan, saya sarujuk. Karena apa? Gini Pak, ketika ruhaniyah ini sudah mencapai kedudukan akil balik, itu Allah menyertakan nafas atau jiwa atau nafsu itu terhadapnya, termasuk akal. Sehingga disinilah mulai manusia itu ketatrapan hukum baik dan jelek secara syariat kalau manusia itu sudah mencapai akil balik. Dikatakan bila mana ruhaniyahmu itu terkuasai oleh nafsu, ulaika kal an'am balhum adol. Kau akan jadi budaknya nafsu, perbuatan sifatmu itu seperti hewan. Tapi manakala
ruhaniyahmu itu dikuasai dengan akal, bahasa syariat ya, maka kau lebih tinggi derajatmu daripada malah akal yang bagaimana, Pak? Akal sing gak kedisian ngalim. Akal nek wis kedisian ngalim minteri Gusti Allah, iku disebut ahli kitab. Akhirnya ketika saat didunungno tentang ajaran dinul hak iku ngepeh. Tahu ngepeh? Nolak. Kebanyakan seperti itu. Nek wis wong iku kedisian rumangsa pinter, rumangsa ngalim, bangel. Yahjubuhum bi'ilmihim, yahjubuhum bi'ibadatihim, yahjubuhum bi'amwalihim. Allah akan menutup dan menyesatkan ruh itu kadangkala lewat ilmunya, kealimannya, akhirnya merasa dirinya hamba itu ngalim. Terus dengan ibadahnya, balik keterangan makalah tadi, rumangsa muncul taat iku teka dirinya hamba. Justru itu kayak tutupe Gusti Allah, ruhaniyah itu terhadap Allah itu akhirnya disebut barzah. Iku di situ, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, sebagai dinding tutup antara alam dunia dengan alam akhirat, antara ruh dengan Allah. Nggak bisa, Pak. Iya, kalau dinding-dinding gini itu kita perkul, jebol dindingnya ruhaniyah, alam ruhaniyah, bayo direwangi biriyadoti wal adhkar, jungkel. Iya, kalau tidak seperti itu nggak roboh-roboh itu barzah. Sungguh, Pak. Kadang-kadang biamwalikum, dengan harta bendanya, dengan jabatannya, dengan kehormatannya, dengan eksistensinya. Allah menutupi, menyesatkan hambanya itu lewat itu. Malah justru di istidraj, semakin tinggi derajatnya di mata manusia, semakin tinggi jabatannya, semakin sugih dunianya, aksesnya semakin banyak. Makanya jangan terlalu senang dulu manakala kita semakin tinggi tiga hal tadi. Ingat, itu bisa jadi istidraj dari Allah untuk kita, sebagai hijab tutup antara kita dengan Allah. Makanya siapapun kita, ngalimo kaya apa kita, mohon maaf, estu mohon maaf, jikalau ruhaniyahmu itu masih terkuasai oleh sifat basariyah di dalam dirimu, mendal, Pak. Dengan ajaran ini mendal, bahasa Indonesia mendal, balik. Laksana mohon maaf, ini gelas tertutup, tak iseni air, tetap gak bisa masuk. Ya Fatahu ya Alim, mengapa di situ iftah lana bifutuhil arifin, ada di situ. Lah, akal yang bagaimana yang dimaksud melebihi derajat daripada malaikat di mata Allah? Akal yang sudah tidak kongsi terhadap roh. Lo kongsi lo, Pak, itu, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, nafsu oleh cara membisiki nanggoni ruhaniyah, ngomong ini nafsu kalakal, bener kal, sing rubuhno
tanggul iku banjir kal. Kandhanono nafsu roh iku supaya meyakini, mengimani terhadap air itu yang menjebolkan. Akal mikir, oh iya iya, kalau nggak ada air nggak mungkin ngomong. Bisiki diomongno. Roh percaya tur imano. Percayalah dan imankanlah dirimu bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah air. Sekarang aku tanya, tanggul dengan air itu makhluk apa pangeran? Makhluk. Berarti rohaniah kita itu telah beriman terhadap makhluk. Satu. Nomor dua, ketahuilah bila mana tidak ada Allah yang berperan di situ, apakah air itu bisa berjalan? Secara hakikat ya tidak. Berhubung akal iki terus kongsi dengan nafas atau nafsu, maka sifat basiroh yang ada dalam dirimu yang berunsur nafsu, lawamah dan amarah tidur alias bongkok, gak bisa tangi. Ruhaniyah inilah yang disebut ruhaniyah dalam penjaranya nafsu di sini. Nah, ini memang tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu akan pisah manakala Anda mati. Singku maksud mati perbuatan nafi isbat, bukan mati secara syariat lo ya, bukan. Anda kalau sudah menafikan keakuanmu, baru yang namanya sebutan akal atau sebutan nafas atau jiwa, semuanya itu fana, juga ruh. Akhirnya sebutan ana. Ringkes kata, tadi kita dikatakan sebagai budaknya hawa nafsu kalau duduk kita ditaholi. Nun faksin nafsu diri ingsun ana, berarti ana dalam diri kita, ana makhluk. Yang disebut sebagai ruh terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu dan atau ruh dikatakan bertemu terhadap Allah manakala dalam dirimu itu sudah hanya berlaku akunya Allah. Jangan kau anggap bertemu terhadap Allah itu ada dua unsur. Roh iso ndelok Allah lewat matanya. Misalkan, ngapunten, inilah yang dimaksud muraqabah, ikuti situ, bukan musyahadah. Belum dimusyahadah, masih muraqabah. Masih ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Ini masih berlakunya syahadata ini. Iki proses, belum akad ini, belum bertemu, belum. Anda masih iman, belum ihsan, masih iman, belum ihsan, belum. Masih ada dua, ada tiga, ada yang melihat, ada yang dilihat, dan ada mata untuk melihat. Padahal yang katakan ahad adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Semuanya sudah tiada. Umpomo diomong nong genah, muncullah ana. Paham ya? Yang terakhir, apa menghadapi sasi Muharram ini, amalan yang lebih afdal. Kita dengan yang lain gak sama, Pak.
dan punya hak asasi masing-masing. Tadi saya katakan sudah cukup bagimu. Aku tidak mengatakan wa afdhaluhu, lebih abdol iki, ndak. Semua itu jalan. Saksirmu lewat jalan mana? Sesukamu kau lalui, lewati jalan yang mana untuk menuju satu tujuan. Kau ikut thariqah A, jangan pernah menyalahkan B itu thariqahnya, thariqah B itu salah, jangan. Kalau kita masih mengatakan salah dan benar, kita gegeran terus di situ, nggak tutuk-tutuk, Pak. Cuman yang dimaksud barangkali biar hablum minan nas ya oke, hablum minallah ya oke. Gini, Pak. Saya teringat kalih dawis Syekh Dalhar Watu Congol Magelang yang mengatakan tentang wasilah. Nger, wasilah gak usah kok sebut jenenge nger, supaya robitohmu gak nang makhluk. Terus piye Mbah bacaane? Wasilahmu khususon semua sedoyo, semua kekasih Allah, aulia illah. Al-Fatihah. Gak usah kau nyebut wali siji loro telu wali songo, gak mari-mari kuwi ngger. Sebutan kewabeh mana yang termasuk kekasih Allah, baik yang sudah meninggal dari unsur Nabi Rasul atau wali-wali Allah atau yang masih hidup di dunia, semua katut ngger. Ngoten simbah nggih. Satu, wong tua silakan. Terus lepas iku ya nopo, ngapunten, kui melok dalan tol apa dalan umum? Tol iku ya apa Mbah? Umum iku ya apa? Ini nek umum iku gremet-gremet kaya tumo. Tahu tumo Pak? Apa bahasa Indonesianya? Kutu. Sing tol iku bagaimana simbah? Dijawab langsung ae sirul asrar. Engkau gampang muncul aku Allah ning gunung. Sirul asrar kan prosesnya su'a, ain, hak lagi tuh cepet engkau. Dene bila mana sirul asrar itu kedorong apa namanya mudahnya sir, ya sir. Udah itu setiap napas detikmu lakukan itu. Apakah perlu sholawatan dulu, istighfar dulu Mbah? Gue nek ngomong tol, ojo kakean cocot. Kecuali kui ngikuti dalan nisor umum. Ya kui kudu nyocoki nang ngene aturan thariqah kae. Ya, kui yes kudu sesuai dengan thariqahmu itu apa. Sadiliyah ngene, Nasabandiyah ngene, manakibe ya wacon pisan nger. Kula niki takok dua wilayah Pak terhadap para pengikut thariqah. Pak, Bu, jenengan mlebu thariqah dan melakukan suluk niki pinten tahun? Ada yang jawab setahun, 5 tahun, 10, 15. Saya boleh tanya Bu, Pak angsal sudah wusul? Kabeh jawab lu dereng. Padahal untuk menemui Allah itu hanya satu gedep, sak kedepe meripat netro sekejap. Bagi siapa yang sudah tahu jalannya,
dan sudah melewati berkali-kali baru cepat kalbarki seperti kilat. Rahasianya apa? Kuncinya apa? Nah, akhirnya saya kupas tentang fungsi daripada adzikru bisiril asror itu. Baghdatan, kaget. Ya sudah, salahmu dewi kaget. Wis. Jadi kalau kita mengatakan jalan umum, yes kita harus melalui beberapa tartib. Zikir jahri, wacanen ger. La ilaha illallah. Posisinya ya apa? Ya ambek duduk. Lah pas nek kula kerja ngadeg. Ya la ilaha illallah terus. Nek wis kemeng baru zikir khafi. Allahu Allah. Kau memang baru masuk nanggone sirul asrar. Iku nek roh sirul asrore. Terkondisional kok Pak. Gak mungkin awak dhewe zikir jahri ketika dodolan. Tanya pembelinya, Pak tempenya berapa? Allah, Allah, Allah. Kondisional, ya jangan melakukan zikir jahri di saat-saat jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Sirri. Allah. Itu miturut golongan umum disebut zikir, tapi miturut golongan khusus belum, itu bukan zikir, bukan bos. Yang dimaksud zikir di sini adalah hatimu sadar dengan sepenuhnya bahwasanya semua apapun yang terjadi karena anak itu, karena hidup, karena Allah. Ini nggak bisa direkayasa loh Pak. Muncul dengan sendirinya kalau Anda sudah paham dan mengamalkan sirul asrar. Muncul dengan sendirinya, nggak bisa direkayasa. Nah, jadi terserah jenengan. Mungkin kalau boleh saya memberikan kesimpulan gini Pak. Manakala kau melakukan aurat jahri siri mukasafah, manakala kau melakukan aurat yang disebut, yang saya maksud zikir sirul asrar fana'udhikri musyahadah, hanya itu. Tinggal tujuan Anda pingin jadi wong berkaromah, sakti, tahu yang akan terjadi atau gimana, terserah. Kalau Anda ingin menjadi orang karomah, orang yang omongannya mandi, tahu yang akan terjadi, monggo, cukup sampean berzikirlah sir dan jahri dengan siri, zikir jali dan zikir khafi. Jangan pernah zikir hakiki. Monggo, iku hak kita masing-masing. Saya ini pengen jadi orang yang punya karomah. Gak udan tak stop, tak kongkon udan tak stop langsung gak udan. Dalam dirimu lo nafsu besikno, diam-diam kuwi ingin dipuja orang. Gak usah bujuk. Memang seperti itu kelakuan nafsu itu Pak. Perilaku nafsu itu seperti itu, membikin sesuatu indah, membikin salah menjadi benar, membikin maksiat terasa indah, terasa taat, seperti itu. Bayo, makanya betul apa yang dinanyakan, bagaimana kenalilah dirimu. Jikalau kau kenal dirimu, kau akan kenal Tuhan. Wis. Kalau jenengan tanya bagaimana yang lebih afdol, Pak ya, lebih afdol menjelang sasi Muharram ini, terserah Anda. Monggo lewat umum silahkan, lewat khusus silahkan. Bagi saya bahasa afdol adalah
bahasa yang lebih cepat sampai pada ya numpak pesawat bos nang Jakarta iku aja numpak becak. Berterbanglah kau tanpa sayap, ya. Lihatlah kau tanpa mata, dengarkanlah kau tanpa telinga, berjalanlah kau tanpa kaki. Iku maksudnya di situ. Terbanglah kau tanpa sayap, melihatlah kau tanpa mata, mendengarlah kau tanpa telinga, berjalanlah kau tanpa kaki. Ya wis, tafakuran dewe, gak kudu-kudu aku jelasno. Penak men we. Kui akan mengerti jawaban itu kalau sudah terlibat hatimu sirul asrar. Mekaten Pak Bu nggih. Sing ana njaba iki kesempatan mboten? Mboten. Hahaha. Kenek contonge kacang rek. Ngoten. Ya wis ngapunten sing wonten Jawi. Karena memang keterbatasan waktu di sini semuanya kekurangan mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.